Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di hari yang berbahagia ini, di hari di saat dimana amal kita diangkat oleh Allah SWT. Itu hari Kamis. Kita bisa memulai hari kita, mengisi hari kita dengan senantiasa bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Dan di antara bentuk rasa syukur itu adalah bagaimana kita terus belajar menggali ilmu-ilmu Allah agar kita bisa semakin dekat dengannya, semakin bertakwa dengannya, semakin beriman kepadanya. Dan tentunya di antara ilmu-ilmu tersebut juga ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu duniawi agar kita bisa menjadi jalan kita untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan kita di dunia dengan harapan tujuan akhir agar Allah melapangkan jalan kita menuju surga. Dan yang kedua, tentunya kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang merupakan guru terbaik kita. Darinya lah semua ilmu itu berasal, darinya lah semua itu beliaulah perantara ilmu yang Allah pilih dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dan beliaulah yang merupakan sayyidina yaumul qiyamah, yaitu memimpin umat manusia di hari kiamat, dan surga akan dibuka kecuali dengan beliau dulu yang membukanya, seperti itu. Jadi alangkah sangat luar biasa, alangkah sangat ruginya orang yang tidak menjunjung Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah orang yang akan memberi syafaat kita di hari kiamat. Beliaulah yang memberikan kesempatan bagi orang-orang miskin untuk bisa berkurban dengan doa-doa beliau, dan beliaulah yang telah yang menyimpan doa beliau di hari kiamat agar bisa memberi syafaat kepada umatnya. Maka dari itu, sebagai umatnya, sebagai orang yang senantiasa bersyukur, sebagaimana Rasulullah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Maka itu manusia yang paling pertama kali kita syukuri adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui perintah Allah, yaitu melalui selawat dan salam kepadanya. Dan yang kedua, tentunya kepada orang tua kita yang telah mendidik kita, membiayai kita kuliah dan semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di sesi ke 9 ya, sesi ke 9 setelah UTS, sesi perdana. Insya Allah saya akan hanya masuk di sesi pertama saja, sisanya akan ada laporan presentasi dari teman-teman mahasiswa semuanya. Bagi para mustami dimanapun berada, atau bagi para mahasiswa khususnya, ini sengaja diupload di YouTube supaya bisa menjadi ilmu bagi semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait aspek yang saya pikir cukup penting untuk dibahas sebagai pelengkap dari aspek-aspek yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu berkaitan dengan aspek hukum dan lingkungan dalam studi kelayakan bisnis Islam. Seperti biasa, saya akan mengacu kepada ayat Quran dulu ya. Jadi ada dua bahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah aspek hukum, dan yang kedua adalah aspek lingkungan. Yang pertama kali akan saya bahas adalah aspek hukum, mengacu pada surah An-Nisa ayat 4. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddullaha wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ini adalah dalil bagaimana kita harus taat kepada pemimpin kita, ya, harus taat kepada pemimpin kita, karena seorang pemimpin dia akan melihat aspek itu secara global ya, secara universal ya. Misalnya Pak RT akan melihat aturan yang baik untuk di kawasan RT ini apa, berdasarkan tanggung jawab dia terhadap dinamika demografi, dinamika ekonomi yang ada di kawasan RT-nya. Lebih luas lagi lurah, lebih luas lagi gubernur. Makanya ada namanya kesepakatan. Kalau di kampung ada nama kesepakatan di kampung ya, aturan kampung. Ada namanya
Misalnya pembuatan polisi tidur itu di daerah kampung, itu kan kesepakatan di kampung. Atau membuat eh, kerja bakti setiap hari Ahad gitu kan, itu kan aturan yang dibuat RT seperti itu. Karena melihat karena ada dampak, ada apa ya, ada sesuatu yang harus dikerjakan bersama gitu. Selain untuk silaturahim juga untuk kemaslahatan bersama. Nah, itu adalah sang pemimpin. Yang kedua adalah misal lingkup yang besar kayak gubernur, dia bisa bangun jembatan, dia bikin perusahaan daerah segala macam untuk bisa menopang ekonomi, ekonomi ekonomi di suatu daerah. Misalnya daerah di Bangka Belitung bisa mendirikan perusahaan daerah yang bergerak di sektor timah. Sedangkan di Jambi mungkin sektornya lebih sektor perkebunan seperti itu. Nah, itu yang melihat itu adalah pemimpin daerah tersebut. Makanya sebagai seorang umat Islam yang baik, kita juga harus taat kepada pemimpin kita selama aturan itu baik dan untuk kemaslahatan bersama. Seperti itu. Ya, karena pemimpin dalam Islam ini sangat penting ya posisinya ya. Bahkan kalau kita dalam keadaan safar ya, dalam suatu kabilah itu misalnya 3 orang atau lebih, kita sudah menunjuk pemimpin kita. Katakanlah kita jalan-jalan gitu ya, traveling kemana gitu sama teman-teman kalian. Kalau jalan-jalan itu dalam konteks 3 orang ya, 3 orang atau lebih, kita harus menunjuk salah satu di antara teman kita itu menjadi pemimpinnya, teman kita atau kita sendiri ya, menjadi pemimpin dalam perjalanan yang akan memutuskan kita apakah kita akan berangkat, apakah kita akan naik angkot, apakah naik kereta, naik pesawat, atau nanti kita harus makan dulu segala macam. Nah, itu harus ada pemimpinnya, dia yang memutuskan. Mungkin yang lain boleh ngasih pendapat, tapi tetap pemimpin yang akan memberikan keputusan akhir. Seperti itu. Selanjutnya, nah itu berdasarkan dalil. Selanjutnya kita masuk ke bahasan materi. Insya Allah yang kali ini nggak terlalu panjang. Ruang lingkup aspek hukum ya. Ini pertama ada aspek hukum. Itu meliputi kelengkapan, kesempurnaan, keaslian dokumen. Melayan itu meliputi badan hukum ya. Jadi yang paling penting dibahas ini adalah badan hukum nanti. Badan hukumnya dan terkait sengketanya ya paling ya. Ya, itu penting kita ketahui ya. Biasa kalau kita juga mau bikin suatu perjanjian dengan karyawan, itu juga harus ada legalitasnya di situ. Bagaimana memformat bentuk surat kontrak kerja seperti itu. Biasanya kalau teman-teman yang aktif di organisasi biasanya udah sedikit banyak udah paham itu ya. Bikin anggaran rumah tangga gitu ya, anggaran dasar itu biasanya udah paham, nggak jauh-jauh dari itu sebenarnya. Oke, untuk badan hukum dalam konteks bisnis ada namanya badan hukum perusahaan, adanya perseorangan ya, ada perusahaan negara atau daerah, ada firma, PT, CV, koperasi, dan yayasan. Dan ini memiliki hak dan kewajiban yang tiap bentuk ini berbeda ya. Ya, ada yang bukan bentuk badan hukum ya, seperti perorangan itu kan bukan perseorangan, bukan badan hukum ya. Firma, CV itu juga badan hukum. Konsekuensinya mereka memiliki kewajiban pajak yang berbeda dengan PT dan yang sudah berbadan hukum seperti itu. Yayasan juga, yayasan karena dia sosial, nanti saya akan lebih jelas detailnya, itu juga tidak diwajibkan pajak ya. Tapi berdasarkan Omnibus Law ini ada sedikit perubahan ya. Pendidikan dianggap perusahaan komersil gitu ya. Jadi karena banyak sekarang tuh pendidikan yang sudah bergerak sudah mengarah bukan ke sosial lagi, ke sektor komersil. Makanya itu sekilas saya baca itu ada kewajiban pajak di situ, tapi entahlah ya karena masih di MK ya. Dan itu di sini memiliki sertifikat tanah ya, ada keamanan juga ya, ada dokumen-dokumen lain. Nah, tujuannya adalah menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar. Jadi kalau jelas bentuk perusahaan itu apa, orang juga jelas. Kita mau masuk ke sektor apa jelas. Kita mau cari partner bisnis seperti apa juga jelas ya. Orang lebih pede untuk berpartner dengan kita kalau perusahaan kita dalam bentuk PT, karena udah ada badan hukum ya. Udah bayar NPWP, udah ada laporannya. Dan itu publik. Seperti itu. Melindungi, yang kedua adalah melindungi berbagai jenis usaha, khususnya UMKM ya. UMKM ini kalau nggak ada badan hukum biasanya salahnya mudah digusur ya, mudah ini ya, harganya dia nggak punya bargaining position seperti itu. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Otomatis kalau dia sudah badan hukum, otomatis dia akan lebih mudah untuk mengajukan pinjaman ke perbankan.
Empat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis ya. Karena kalau sudah badan hukum, sudah jelas badan hukumnya, dia akan masuk dalam KUHP dan apa tuh, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, udah masuk, dia punya hak dan kewajiban yang tercantum dalam KUHP, Perdata, Perdana, dan Dagang, nanti kan kita bahas. Yang kelima adalah menunjukkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Ya, ini sumber hukumnya ya. Jadi teman-teman kalau saat udah mulai, ini dalam konteks kenegaraan ya, kita juga harus tahu ini ya, kalau udah mulai bisnis kita harus minimal tahu lah ya. Bahkan di setiap perusahaan itu, mereka kalau perusahaan besar, mereka punya ini sendiri ya, karyawan yang khusus bergerak di bidang legal. Apalagi dia perbankan. Nah, itu bagian legal bank itu biasanya hebat itu ya, karena mereka berhubungan dengan sesuatu yang uang banyak ya. Seperti kemarin kasus yang paling rame itu kasus Maybank ya. Maybank itu karyawannya kehilangan dana 22 miliar itu ya. Inisial W. Nah, itu sampai menyewa, bahkan karena angkanya sangat besar dan sepertinya Maybank gak mau rugi gitu kan, mereka menyewa pengacara yang paling mahal ya, Hotman Paris ya. Hotman Paris itu paling yang cukup mahal ya, karena mungkin ya ini cuma estimasi saya, mungkin kita kalau bank cuman cukup membayar Hotman Paris sebesar 1 miliar gitu katakanlah ya. Jadi mereka bisa lebih daripada kehilangan 22 miliar, lebih baik bayar pengacara 1 miliar. Hitungannya mungkin seperti itu ya, itu cuman itu aja kira-kira saya aja. Bisa benar bisa enggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini penting diketahui oleh setiap pelaku usaha ya. Jadi kalau perdata itu apa tuh, dalam konteksnya perorangan ya, hubungan antara perorangan atau badan hukum ya, terkait jual beli, sewa menyewa, pinjam minjam ya. Tapi kalau dalam konteks bank syariah biasanya kita melalui arbitrase syariah ya. Nanti ada di bawah ya nanti tuh. Soalnya kalau pidana itu terkait dengan penipuan contohnya, seperti kasus first travel itu kan kasus penipuan, atau investasi bodong itu juga termasuk KUHP ya. Selanjutnya ada juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, ini di sini Abang mencakup di sini bagaimana mengatur persoalan perdagangan yang belum diatur dalam KUHP, seperti bentuk badan usaha. Jadi bentuk badan usaha ini lebih banyak hak kewajibannya dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Selain kitab-kitab itu juga ada namanya arbitrase syariah dalam perbankan syariah ya. Ada juga undang-undang penanaman modal, ada juga undang-undang persaingan usaha. Banyak yang undang-undang yang membahas tentang kaitan bisnis ini sangat banyak lagi, dan yang paling terbaru itu adalah Omnibus Law. Itu paling terbaru. Itu mencakup banyak hukum ya. Dia banyak merevisi banyak undang-undang gitu. Ada yang menyebutkan sampai 57 undang-undang direvisi di situ. Nah, terkaitnya juga ada undang-undang yang secara detail membahas badan-badan hukum tertentu seperti koperasi di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, Undang-Undang tentang yayasan yang terbaru adalah Nomor 28 Tahun 2004. Juga ada undang-undang terkait tenaga kerjaan seperti itu. Tapi semua ini sepertinya juga sudah dibahas ya, sebagian itu sudah diubah dalam Omnibus Law. Nah, kita akan memahami sedikit banyak bentuk badan usaha, apa sih beda-bedanya gitu ya. Nah, pertama yang kita bahas adalah perseorangan. Ini yang paling gampang contohnya adalah kalau kita buka toko online ya. Buka warung kelontong itu kan, itu adalah perseorangan ya. Atau warung keluarga itu kan yang depan rumah, itu juga perseorangan biasanya. Pemilik hanya seorang, entah ayah, ibu atau teman-teman ya. Tidak perlu syarat khusus, yang penting tinggal buka aja gitu. Itu perseorangan ya. Ini biasa nggak dihitung. Ini yang jadi kalau dalam indikator misalnya jumlah wirausaha di Indonesia itu kan. Nah, ini nggak dihitung biasanya tuh. Padahal kan pengusaha di Indonesia ini banyak sekali ya. Di pasar itu berapa orang pengusahanya itu ya. Pengusaha yang jual kates, yang jual pisang, itu banyak sekali tuh. Tapi ini biasa nggak dihitung dalam
dalam indikator ini ya, indikator bisnis ya, jumlah perbandingan antara pegawai sama wirausaha. Jadi angkanya kecil terus, padahal pengusaha di Indonesia ini banyak, cuman bentuknya perseorangan gitu kan, perseorangan, dan tidak tercatat asetnya itu berapa ya, karena kan nggak tahu kita aset tukang jual pisang berapa, itu kan tukang es krim yang jalan biasa depan SD sekolah kita dulu berapa asetnya, itu kan nggak tercatat di negara, makanya nggak dihitung dalam badan pusat di BPS ya, di pusat statistik. Seperti itu. Nah, ini paling gampangnya kalau yang anak milenial zaman sekarang adalah toko online ya, itu paling banyak, itu paling gampang. Bentuk organisasi cukup dengan sebenarnya sederhana, modalnya juga nggak besar, bahkan tanpa modal ya. Kalau jual online kadang cuma modal foto doang gitu ya. Tanggung jawab berada di tangan pemilik, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah firma. Firma adalah milik dua orang atau lebih. Firma ini yang paling gampang kalau teman-teman lihat adalah namanya firma hukum ya. Perusahaan firma hukum. Firma psikologi, banyak bergerak di bidang jasa. Firma konsultasi pendidikan seperti itu. Tapi juga ada yang sudah dalam bentuk PT. Cuman sebagian itu ada yang masih dalam bentuk firma ya. Tapi dia tetap harus ada akta resmi berita acara negara ya. Ya, dan modal pada mereka yang terlibat, tanggung jawab dari tangan pemilik segala resiko yang timbul ya, karena firma ini bentuknya ini ya. Tapi kalau dia lembaga hukum dia sudah tahu ini ya, sudah tahu hukumnya ya, seperti itu. Di biasanya yang masih awal-awal tuh bentuknya firma. Selanjutnya ada juga PT sama CV, ini yang paling banyak di Indonesia, PT sama CV ya. Ini ya 1 2 ya, ini 3 4 langsung aja di sini ya, saya langsung utarakan perbedaannya. CV itu sama seperti perseorangan, firma, CV itu bukan badan hukum ya, bukan badan hukum. Jadi banyak orang yang buat CV itu karena nggak mau terbebani dengan pajak ya. Kalau PT dia emang punya trust lebih, punya apa ya, punya kredibilitas yang lebih tinggi ketimbang CV ya. Selain dia juga harus punya NPWP, dia harus bayar pajak, dia harus laporan. Dan kalau dia misalnya mau tender gitu, biasanya dia pasti lebih terima ketimbang CV. Bahkan nggak ada tender itu yang menerima CV, bisa kena kasus tuh kalau yang yang terima CV. Karena kalau PT itu lebih banyak peluang pasarnya untuk kerjasama dengan pihak pihak luar untuk menggapai bisnis yang lebih besar. Untuk pengembangan bisnis itu memang paling bagus ya PT ya, karena udah punya orang kan. Kalau kita bisnis sama orang misalnya dari Sumatera, kita bisnis apa ya, kebun gitu kan, sama orang di misalnya di Jawa Timur ya, minimal kalau nggak kenal ya kita harus punya PT, jadi mereka secara legal aman gitu ya. Ya ada, karena ada badan hukumnya seperti itu. Jadi PT itu akan meningkatkan kepercayaan partner bisnisnya ya, dan konsumen terhadap perusahaan. Kalau konsumen kebanyakan sih nggak aware ya, nggak terlalu peduli dengan bentuk usaha, yang penting produknya bagus, murah, segala macam. Tapi kalau partner bisnis, untuk meningkatkan skala bisnis, namanya kita usahakan butuh namanya partner bisnis, butuh namanya supplier yang bagus, butuh namanya, nanti ada saya bahas di aspek lingkungan. Bagaimana apalagi kalau kita udah banyak pesaingnya di situ. Nah, itu butuh namanya badan hukum yang jelas, agar kita punya bargaining position di antara pesaing yang lainnya seperti itu ya. Kalau secara syarat pendirian itu hampir mirip ya, hampir mirip, cuman kalau PT harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM ya. Kalau CV hanya didaftarkan saja, Nah, kalau besaran modal CV ini mirip syirkah atau musyarakah ya. Ya. Jadi kalau CV yang dalam syariah itu arif wala mattafa, kalau khasara ala qadri malin. Jadi keuntungan itu berdasarkan kesepakatan ya, bukan berdasarkan modal ya. Jadi ini kalau saya highlight yang di sini, yang di modal ini ya. Jadi kalau dalam Islam CV yang syariah itu adalah, kalau kalian teman-teman bikin CV itu dalam konsep musyarakah, arifu wala mattafa kalau khasara ala qadri malin, artinya keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Jadi misalnya keuntungan bulan ini adalah 10 juta, kesepakatannya 50%, 50% berarti 5 juta, 5 juta. Tapi kalau seandainya kerugian berdasarkan jumlah modal yang disetorkan. Makin besar modal yang disetorkan, makin besar pula kerugian yang harus dia tanggung. Seperti itu. Ya, itu konsep dalam musyarakah.
Sedangkan kalau PT itu bukan berdasarkan kesepakatan pendiri PT ya. PT ini banyak nanti sebenarnya. Ada PT yang sifatnya negara. Nanti ada saya contoh ya. PT yang dimiliki negara, ada PT yang dimiliki oleh masyarakat biasa. Dan PT yang dimiliki masyarakat biasa juga terbagi dua. Ada yang TBK, ada yang LTD. TBK itu udah listing di pasar modal. Jadi dia udah seperti perusahaan seperti kayak Unilever ya atau Indofood itu sudah dia punya swasta tapi dia sudah listing, artinya banyak orang yang di luar itu boleh punya sahamnya, jadi dia udah bisa menerbitkan saham di pasar modal ya. Bersama modal dari PT ditentukan sesuai kesepakatan di PT dan 20% dari modal tersebut harus didapatkan dan setor penuh ya. Jadi ada modal yang harus ditahan sebanyak 25%. Selanjutnya untuk pengurusan PT ini posisi tertinggi adalah yang dalam memutuskan perusahaan, kebijakan perusahaan itu ada namanya RUPS. RUPS itu apa? Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, rapat umum pemegang saham. Dan dalam rapat umum pemegang saham ini, yang punya saham mayoritas lah yang punya kewenangan yang paling besar dalam perusahaan. Apakah dia harus membuka usaha baru, apakah dia harus bikin produk baru, itu yang menentukan yang paling tinggi adalah RUPS ya. Apakah gaji karyawan harus dinaikkan seperti itu ada di RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Bisa jadi yang megang saham itu nggak terlibat langsung dalam perusahaannya, tapi dia bisa menentukan arah kebijakan perusahaan ya kalau dia punya saham mayoritas. Makanya kebanyakan perseroan yang dimiliki oleh, bukan perusahaan terbatas ya, perseroan yang dimiliki pemerintah itu harus mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Agar pemerintah bisa mempunyai andil dalam menentukan arah kebijakan perusahaan seperti itu ya. Sedangkan kalau CV itu kepengurusan hanya dilakukan oleh pihak yang aktif saja dalam perusahaan ya, itu bedanya ya. Kalau CV itu yang aktif saja dalam perusahaan, yang benar-benar terjun ke lapangan, dia menentukan arah perusahaan ya. Tapi kalau PT, kalau dia punya saham paling besar, dia punya hak untuk mengarahkan kemana arah kebijakan perusahaan ya. Nah, kalau tanggung jawab juga beda ya. Nah, tanggung jawab ini semuanya dibebankan kepada PT. Artinya apa? Kepada semua pemegang saham ya. Konsekuensinya apa? Kalau pemegang saham kan tiap tahun biasanya ada pembagian dividen ya. Artinya kalau saya ada kerugian ya semuanya dividennya kurang gitu ya. Sedangkan kalau CV hanya diberikan kepada suku aktif saja ya. Misalnya ada kasus penipuan juga tuh harus semuanya kena ya kalau PT ya. Tapi kalau CV itu yang paling banyak kena adalah yang aktif. Yang pasif itu pun kalau dia terlibat dalam kemurusan walaupun sedikit, ternyata yang sedikit itu punya andil besar dalam kasus tertentu, maka dia juga akan memiliki tanggung jawab. Itu ya bedanya. Selanjutnya yang kelima adalah perusahaan negara. Ini yang saya sampaikan tadi. Ada perusahaan negara itu didirikan berdasarkan undang-undang. Harus ada aturan dalam negaranya. Harus ada lembaga negara yang mengatur perusahaan terus didirikan. Modalnya adalah dari kekayaan negara, baik bersumber dari yang pajak, baik berupa dari APBN ya, dari pajak atau non pajak, atau berupa berasal dari ini ya, surat utang ya, surat utang negara. Kan banyak sekarang tuh negara menerbitkan surat utang. Pimpinannya diangkat oleh pemerintah. Jadi emang ini agak bersifat politis ya. Jadi yang mengangkat adalah pemerintah ya. Tergantung pemerintahnya siapa. Jadi karena yang mengangkat perintah bisa jadi bukan orang yang capable di bidang itu yang diangkat ya. Bisa jadi orang yang karena isu politik aja gitu. Nah, karena kan politik di demokrasi ini kan banyak sekali ini ya. Ketika presiden mau diangkat itu kan banyak sumbangsi dari para pengusaha. Nah, sedangkan perusahaan negara ini banyak sekali yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Pertamina, perusahaan banyak ya PTPN itu ya, banyak sekali. Itu yang langsung berhubungan langsung dengan menjadi partner bisnis di perusahaan-perusahaan tertentu ya. PTPN mungkin dengan perusahaan sawit ya. Banyak di Elang Group atau di mana tuh di WKS ya banyak. Itu pasti mau nggak mau akan bersinggungan ya. Nah, kalau dia ingin mencari kalau dia punya kekuatan politik tertentu atau dia punya sumbangsi politik tertentu pada suatu pimpinan suatu daerah gitu kan, dia bisa mengintervensi itu. Seperti itu. Jadi ini agak ini ya, berbau politis. Selanjutnya, nah perusahaan negara ini ada 3 macam ya.
Pertama adalah perusahaan jawatan. Jawatan ini bedanya adalah ini dia modalnya itu berasal dari ya anggaran belanja departemen ya, dan status pegawainya adalah pegawai negeri ya. Ini perusahaan jawatan ya, BUMN ya. Yang kedua, perusahaan umum, didirikan melayani kepentingan untuk umum dan mencari keuntungan. Modal dan perintah pihak lain dan statusnya adalah pegawai negara ya. Contohnya apa? Contohnya seperti Perum Pegadaian ya, Perum Damri, kalau ada mobil ya, mobil bus itu ya, itu Perum Damri ya. Ya, terus Perumnas ya, Perumahan Nasional ya, itu juga termasuk di antara Perum. Yang ketiga adalah Persero. Persero ini ya kayak PT tadi ya. Ya, bentuk perusahaan adalah PT dan modal dari sebagiannya atau seluruhnya dari negara ya. Nah, seperti kereta api sama Wika ini ya. Wijaya Karya ini adalah perusahaan di bidang infrastruktur ya. Dia yang banyak bangun-bangun jalan, ya manufaktur ya, manufaktur. Seperti itu. Ya. Dia banyak membangun infrastruktur tertentu di suatu daerah ya. Nah, kereta api itu juga Persero. Ya, dia karena dia PT, dia juga listing di pasar modal. Jadi sahamnya itu kebanyakan harus dimiliki negara. Seperti itu. Oke, yang kelima. Nanti yang keenam ada namanya perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini didirikan oleh daerah, modalnya juga sebagian dari milik daerah atau dari pemerintah pusat ya. Kemudian diangkat oleh kepala daerah. Contohnya yang paling gampang adalah Bank Jambi Syariah. Tiap daerah punya BPD ya, Bank Pembangunan Daerah ya. Namanya itu Bank Pembangunan Daerah. Kalau secara legal hukumnya sebenarnya Bank Pembangunan Daerah ya. Cuman secara penamanya sekarang tuh Bank Jambi, Bank Palembang, Bank mana Jawa Timur gitu ya, rata-rata itu. Dan sebagian bank daerah ini juga ada yang sudah full syariah ya, seperti di Aceh itu full syariah, di Lombok itu juga full syariah, nggak ada bank Lombok konvensional, nggak ada. Karena apa ya, ketika ditanya apakah harus bikin kelayakan bisnis dulu, ini juga unik ya, ketika gubernur ditanya apakah untuk membuat bank Lombok Syariah itu dia mau menghapus bank konvensional nih, terus dia bikin bank Lombok Syariah. Ketika ditanya apakah perlu studi kelayakan bisnis dulu nih untuk bank Jambi Syariah, bank Lombok Syariah maksud saya itu. Apa kata gubernurnya, bagus banget ya. Jadi, kalau syariah itu nggak perlu ada kelayakan bisnis seperti itu lagi kata dia. Jadi harus apa ya? Namanya syariah itu pasti akan menguntungkan dan beri maslahat kepada semuanya. Ya. Ya kelayakan bisnis syariah perlu ya, cuman ya, ini juga bentuk keyakinan daripada pemimpin daerah tersebut bahwasanya syariah itu pasti akan menguntungkan asal dijalankan dengan benar, seperti itu. Yang lain juga ada namanya PD Tanjung Pinang sepertinya ya. Di daerah mana ya? Di daerah Tanjung Pinang. Tanjung Pinang di mana sih ya? Kalau nggak salah Kepulauan Riau ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu banyak macam ya. Misalnya di Jambi bisa bikin namanya PT apa tuh yang ukiran kayu, yang akar kayu itu ya, saya lupa namanya itu apa tuh. Itu kalau seandainya pemerintah Jambi kita jeli itu ya, itu bisa menjadi perusahaan PT BUMD sendiri bagi Provinsi Jambi. Asal mau ngajain juga sih. Kalau di daerah-daerah lain itu sangat aktif ya. Jadi bagaimana pemerintah daerah itu bukan memasok ya, menerima misalnya ada produk tani tertentu, ada produk kebun tertentu dari suatu daerah, itu yang menerima adalah daerahnya gitu kan. Ini daerahnya yang memasarkan baik dalam bentuk ekspor ke daerah lain atau ekspor ke luar negeri. Jadi kita cuman masyarakat hanya tinggal produksi, bercocok tanam gitu kan, dengan skala-skala tertentu, nanti yang nampung pemerintah. Nah, kalau di Sumatera ini kebanyakan yang nampung itu ya perusahaan swasta gitu kan. Kayak sawit kan kebanyakan yang nampung perusahaan swasta, bukan pemerintahnya. Ya, kalau di luar itu yang kayak ada jenis tanaman yang sekarang lagi rame itu adalah tanaman porang namanya itu. Tanaman porang itu jenis tanaman kayak umbi-umbian, tapi dia tuh punya nilai jual yang cukup tinggi. Itu rata-rata diekspor ke Cina, ke luar negeri. Di Indonesia jarang dipakai sih. Tapi tumbuh subur di Indonesia, tapi jarang dipakai di Indonesia. Yang maka itu malah di Asia, di Cina atau di Eropa. Nah, di daerah Jawa Timur sana itu pemerintahnya menerima barang itu. Jadi masakannya tinggal bercocok tanam, tani, jadi nggak usah mikir mau jual kemana, silakan jual ke pemerintah gitu kan. Lihat BUMD-nya, itu kan nanti dibagi oleh pada usaha milik desa masing-masing seperti itu. Baru diekspor ke luar negeri. Jadi enak gitu ya. Jadi masakan nggak pusing-pusing mikirin pemasaran segala macam.
Seperti itu. Yang ketujuh adalah yayasan ya. Yayasan ini usahanya itu secara awal, hukum awalnya itu adalah tidak mencari keuntungan ya, bersifat sosial seperti lembaga pendidikan ya, pesantren ya, itu kebanyakan yayasan ya. Yayasan. Banyak juga kampus-kampus yang sudah berbadan hukum yayasan ya. Yayasan badan wakaf namanya biasanya. Ya, yayasan badan wakaf. Nah, sumbernya biasanya dari wakaf ya, hibah atau sumbangan ya. Harta pengurus nih harus dipisahkan dari yayasan. Makanya ada namanya rekening yayasan sama rekening pengurus, itu beda ya. Jadi kalau di kampus itu, kalau kampus yang yang berbentuk yayasan itu biasanya ada, kita transfer uang SPP-nya ke rekening yayasan, bukan ke rekening rektor gitu ya. Itu bedanya di situ. Yayasan juga bisa melakukan kegiatan usaha yang menunjang pencapaian maksud dan tujuan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut dalam suatu badan usaha. Jadi dalam prakteknya yayasan juga bisa mendirikan usaha ya. Jadi yayasan ini enak ya. Jadi karena di yayasan dia nggak kena pajak gitu ya. Tapi kalau dia punya PT, misalnya di dalam yayasan tuh dia punya PT, nah PT-nya yang berarti kena pajak. Dia bukan yayasannya ya, kan yayasannya. Seperti itu. Yang ke-8 itu koperasi. Koperasi ini dia di bawah Kementerian Koperasi ya. Beda, aturannya beda. Seperti yang paling ramai sekarang itu adalah Koperasi 212 ya. Dia yang penting ada simpanan wajib, ada anggotanya, dan anggotanya sifatnya sukarela, dan biasanya ada simpanan wajib, ada simpanan pokok ya. Simpanan pokoknya yang harus ditahan, simpanan wajibnya yang harus ditentukan berapa setiap bulannya. Seperti itu. Nah, biasanya setiap akhir tahun ada namanya SHU. SHU itu kepanjang singkatan dari sisa hasil usaha. Jadi kalau dalam perusahaan adalah pembagian dividen bahasnya, tapi dalam koperasi namanya SHU ya, SHU. Oke, itu adalah aspek hukum yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan di chat di bawah atau nanti di forum e-learning ya, forum e-learning, silakan ditanyakan di situ. Selanjutnya untuk sesi kedua, ini juga ada namanya aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis Islam. Saya awali dari ayat Quran dulu, surat Al-Baqarah ayat 25, wa yatawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling, dia akan berusaha, dan apabila manusia itu berpaling dari jalan Tuhannya ya, dia jauh dari agama, jarang ngaji, jarang sholat, sa'afil adi, maka ketika dia akan berusaha atau dia berbisnis atau dia bermuamalah, mencari pekerjaan di muka bumi, liufsida fiha walikal harf, dia akan ada kecenderungan untuk merusak di dalamnya itu ya. Jadi kalau sifat seorang muslim itu adalah dia rahman rahim ya, dengan semuanya, dengan baik tumbuhan, dengan hewan, seperti itu ya. Maka kalau dia jauh dari agama, dia akan mudah lebih cepat stres ya. Jadi manusia ini kalau nggak punya tujuan akhir yang panjang, misalnya dia di dunia ini ngapain sih gitu ya. Nih teman-teman ya, apalagi mahasiswa yang lagi galau nih kan, putus sama pacar gitu kan, atau apalah hal yang maksudnya nggak terlalu penting lah gitu kan. Misalnya teman punya HP, kita nggak punya HP gitu kan, atau hal yang sifatnya duniawi seperti itu sangat sementara ya. Jadi kalau kita jauh dari agama, kita akan mudah digoda gitu ya, mudah digoda dengan sesuatu yang nggak baik seperti itu ya. Digoda inilah ada mencari uang dengan cepat lah gitu kan, kita akan mudah sekali tergoda dengan itu, dan orang beriman nggak akan mudah tergoda seperti itu ya. Gitu ya. Maka dia akan ada kecenderungan untuk bisa merusak di dalamnya ya. Wihlikal harth, dan merusak tanaman, wan nasal, dan hewan ternak ya. Jadi ada beberapa hari ini kasus yang baru di Merangin ya, baru baca juga di Facebook, ada teman yang ngetek gitu kan, ada satu musola di Merangin itu dibongkar gara-gara ingin mengambil emas yang ada di bawahnya. Jadi ada praktek ilegal dalam pertambangan. Nanti kita akan bahas nanti pas di aspek lingkungan ya. Jadi ada praktek tambang emas ilegal di sana tuh, yang sampai bukan hanya merusak jalan, merusak sungai, merusak tumbuhan ya, bahkan dia merusak musola gitu ya. Bahkan musola dibongkar dengan alasan ingin direhab, tapi menurut kata tetangga yang ada di sekitar situ, ya, nggak ada indikasi akan direhab ulang. Seperti itu. Nah ini dia sampai bukan hanya merusak ini ya, kalau dalam Quran kan merusak tanaman, merusak hewan ternak ya, dia bahkan merusak rumah Allah seperti itu ya.
wallahu la yuhibbul fasad, dan sungguhnya Allah tak suka orang yang membuat kerusakan ya. Seperti itu. Dan di situ ada artinya apabila ia berpaling, ia berjalan di muka bumi mengadakan kerusakan kepadanya ya. Setelahnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga disebutkan, mamin muslim yagrisu garsan aw yaz'uzar an fa'akulu minhu tayran aw insan aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Jadi tidaklah seorang muslim menanam tanaman, pohon ya, kemudian ada burung atau manusia atau bintang lainnya yang makan buah dari tanaman pohon yang dia tanam, melainkan itu akan terhitung sebagai sedekah buat mereka yang menanamnya. Karena itu salah satu ulama menyebutkan bahwa profesi yang paling terbaik di muka bumi ini adalah sebagai petani ya. Petani itu luas ya, bisa juga dia nggak hanya nanam padi ya, bisa juga nanam sawit, atau bisa juga dia ternak, itu masuk juga dalam sisi pertanian. Selama dia menanam pohon, itu adalah petani ya, dalam ini ya, dalam konteks ini. Nah, walaupun misal dia nanam pohon jambu depan rumahnya gitu ya, atau nanam pohon mangga di sekitar kantornya gitu ya. Ini juga nih kita baca aspek lingkungan ya. Walaupun dia mungkin nggak sempat makan, dia udah nginjekin, wah saya pengen makan mangga itu besok tuh, atau pas besok udah dimakan sama kalong misalnya, macam itu, walaupun dia nggak dapat makan itu, dia dapat sedekah, dia sedekah kepada kalong. Artinya di sini kan kalau di hadis disebutkan bukan cuma burung ya, manusia atau binatang lainnya ya, atau binatang lainnya kan banyak macam-macam ya, bisa serangga, bisa semut, bisa ulat gitu kan. Nah itu juga termasuk sedekah ya. Makanya orang beriman ketika dia punya pohon rambutan, jambu segala macam di sekitar rumah, dijamin kan paling banyak ya jambu, rambutan, terus apa gitu, mangga, atau nanam itu dimakan sama tumbuhan lain, dimakan sama hewan lain, maka itu dianggap sebagai sedekah walaupun dia nggak dapatnya. Jadi bersyukur aja itu, wah saya langin rambutan nih dari kemarin, langin dukun, atau yang makan hewan lain gitu kan ya, itu tetap jadi sedekah bagi dia. Ikhlaskan aja, jangan dimarah-marahin hewannya gitu kan, ikhlaskan saja. Kalau kita ikhlas, insya Allah akan menjadi pahala sedekah bagi kita semuanya. Makanya kalau kita punya bisnis, salah satu kunci rezeki itu adalah sedekah ya. Salah satu pembuka pintu rezeki dalam bisnis itu adalah sedekah. Makanya kalau kita nanam tumbuhan dekat lokasi bisnis kita, itu juga akan mengundang rezeki. Selain untuk teduh juga ya, memperbaiki udaranya juga, kita juga bisa bersedekah kepada binatang-binatang di sekitar tempat kita ya, seperti itu. Dan kalau kita banyak bersedekah pada mereka, insya Allah setiap tumbuhan juga makhluk Allah ya, mereka akan berdoa kepada Allah untuk bisa melancarkan rezeki di bisnis kita, seperti itu. Nah, definisi dan tujuan kita bahas pertama ya, masuk ke materi. Aspek lingkungan itu dalam kelaikan bisnis mencakup analisis dampak bisnis nih, ini ya, ini dua arah ya. Jadi nggak cuman analisis dampak bisnis terhadap lingkungan, tapi juga dampak lingkungan terhadap bisnis. Nah, nanti yang kita bahas adalah dampak lingkungan dulu terhadap bisnis nanti. Jadi ada dua analisis yang dianalisis, yaitu dampak bisnis terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap bisnis. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan dampak positif perusahaan kepada lingkungan dengan minimalkan dampak negatifnya, dan begitu sebaliknya ya, maksimalkan dampak positif dari lingkungan kepada perusahaan gitu ya. Ada dua kategori yang kita bahas, yaitu analisis lingkungan bisnis dan analisis lingkungan hidup ya. Ya, jadi ada dua aspek ya. Ini kita bagi dua lagi di lingkungan ini, ada lingkungan bisnis sama lingkungan hidup. Yang pertama adalah lingkungan bisnis. Ini sedikit saja. Sedikit banyak sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau lingkungan yang jauh itu kayak aspek ekonomi misalnya kan. Oh ternyata pendapatan ekonomi masyarakat sedang turun nih sekarang misalnya. Sosial budaya misalnya. Itu kan kayak ini masuk dalam aspek marketing ya sebenarnya. Tapi itu juga kita bahas aspek lingkungan. Sosial budaya di sini tuh misalnya di Indonesia misalnya, kalau bulan Ramadan itu kalau mau buka warung itu nggak boleh terbuka secara umum ya, jadi harus ditutup. Misal hordennya harus tutup ya, karena di bulan puasa itu nggak semuanya puasa ya, ibu-ibu hamil ya, wanita-wanita yang sedang haid itu kan nggak puasa ya.
Itu dibolehkan membuka membuka rumah makan, tapi kalau kita mengacu kepada aspek sosial budaya, kita harus menutup warung kita, bukan menutup warungnya, maksudnya menutup dengan horden tertentu gitu ya. Jadi nggak terbuka secara pure gitu ya. Nah, itu adalah kita melihat pada aspek sosial budaya. Yang kedua politik ya, misalnya politik itu misalnya kayak ada huru-hara, ada demonstrasi, ya kita melihat itu ya. Teknologi, kita juga melihat perkembangan teknologi di suatu daerah misalnya. Orang sekarang sudah mulai online semua nih, sudah mulai digital semuanya ya, kita harus mulai digital juga gitu ya. Ekologi, ya itu akan kita bahas di nanti kategori AMDAL nanti. Nanti globalnya contohnya yang paling gampang adalah terkait COVID-19 nih, corona. Itu kan masalah global ya. Ya. Jadi coronanya telah membuat Indonesia dalam posisi resesi sekarang ini. Apalagi kalau sekarang itu khususnya bisnis umroh itu kan sangat terdampak ya. Karena itu global tuh, karena aspeknya global. Atau yang dia punya impor barang dari Cina itu juga terdampak ya. Selanjutnya lingkungan industri, ini yang lebih simple lagi, lebih kecil lagi skalanya. Itu ada namanya pesaing, supplier, customer, barang substitusi, dan entry barrier. Itu bukan entry barrier ya, entry barrier satu saya itu. Jadi ini akan menentukan lingkungan industri kita. Namanya kita usaha, itu pasti nggak lepas dari tetangga. Tetangga itu siapa? Ya pesaing kita gitu ya. Kita kayak minimarket, Indomaret sama Alfamart itu kan kadang kan tetanggaan itu kan. Nah, itu mempengaruhi ya. Misalnya barang A nggak ada di Alfamart, dia akan tinggal pindah ke samping tuh. Nah, itu harus kita pikirkan. Itu juga yang jadi masalah di koperasi saya 212 ya. Itu kebanyakan yang menjadi keluhan daripada para customernya itu karena kelengkapan barang seperti itu. Makanya orang mudah beralih gitu karena kelengkapan barangnya. Seperti itu. Dan banyak di Jambi sayangnya itu. Jadi bukan mini Alfamart, Indomart, ada juga Fresh, itu kan ada Jamtos, banyak ya, ada yang mall-mall besar. Itu juga merupakan pesaing yang harus dipikirkan, seperti ya. Makanya kita harus tahu dari pesaing ini, kita akan tahu kita mau masuk segmen mana gitu kan. Supplier, ini juga penting, suppliernya siapa gitu ya. Awal-awal KS 212 Jam ini saya dulu pernah ikut rapatnya ya. Rapatnya pertama kali mau bangun itu agak bingung cari supplier, apalagi terutama produk-produk lokal ya, produk-produk lokal yang sifatnya dimiliki oleh orang Jambi, terus dia bisa apa ya, dan halal, toyib ya. Produk itu kan juga harus ini ya, supaya itu nggak asal-asal harus milih, supaya itu harus siapa aja, itu nggak bisa juga ya. Minimal kalau produk rumah itu ada izin PRT-nya ya, ada halalnya lah, kalau dia udah izin ya, ada label halalnya gitu, atau ada izin usaha rumah tangga, PRT nggak salah tuh, izin PRT nggak salah namanya tuh. Nah itu kebanyakan tuh belum ada itu, makanya agak kesulitan mencari ini. Makanya kalau teman-teman punya usaha, diuruslah izinnya, minimal izin PRT sama label halalnya. Kayaknya itu nggak bayar deh, gratis di Jambi ini. Baru kita pasarkan, minimal kalau susah masuk ke Jamtos, kita pasarkan ke KS 2 atau kita pasarkan secara online, secara mandiri seperti itu. Nah, ada juga bank substitusi ya. Bank substitusi sama entry barrier ini adalah pesaing, jumlah pesaing yang masuk itu ditentukan dari entry barrier-nya. Jadi kalau entry barrier itu adalah apa ya, bahasa Indonesia saya apa ya? Barrier itu kayak tembok masuk ya, pintu masuk gitu kan. Pintu masuk untuk pengusaha baru, bahasanya gitu ya. Apakah mudah, apakah susah gitu kan. Kalau mudah, otomatis pesaing akan banyak masuknya. Tapi kalau itu susah, otomatis pesaing nggak akan banyak masuk bermain di situ ya. Soalnya adalah lingkungan operasional. Ya, itu yang lebih internal lagi, ada neo karyawan kita ya. Bagaimana kita manajemen karyawan, ini penting ya. Banyak kayak bengkel misalnya kan, ada orang yang sebagian tuh kerja di bengkel, misalnya bengkel resmi di Ahas gitu kan. Selang 6 bulan dia berhenti, bikin bengkel sendiri seperti kan, akhirnya jadi pesaing ya, karena bikin bengkelnya nggak jauh-jauh lagi dari kantor itu ya. Artinya ketika dia kerja di bengkel resmi di Ahas misalnya, dia udah punya customer yang sudah cocok sama dia nih. Ketika dia buka bengkel sendiri, nggak jauh dari bengkel yang resmi itu,
otomatis customer AHAS akan berkurang, akan pindah ke dia gitu kan, karena karyawannya udah lebih lengket ke dia seperti itu. Itu juga perlu dipikirkan ya. Bagaimana makanya manajemen SDM ini sangat penting ya. Jangan sampai kita udah investasi banyak pada SDM tertentu, ternyata SDM-nya malah pindah gitu. Kreditur itu terkait yang siapa yang beri kita modal, hutang kita siapa gitu ya. Dan pesaing dan masuk juga sama ya. Pesaing itu juga bisa menentukan harga gitu ya. Kalau harga mereka murah, kita otomatis kita juga harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan ya. Pemasok juga sama ya. Kalau kita punya pemasok sendiri yang di bawah kendali kita, itu malah lebih murah seperti itu ya. Jadi pemasok ini bisa juga berdasarkan ini ya. Bisa dari perusahaan itu sendiri. Sama juga pesaing itu bisa juga dari perusahaan sendiri ya. Melalui apa? Melalui subs ya. Misalnya kayak saya pernah cerita dulu tuh perusahaan teh botol sosro itu kan. Ada namanya kan model teh botol sosro yang coklat itu. Ada juga namanya yang bentuknya kotak gitu kan. Itu kan dia bersaing, misal kalau kira Jaja itu kan mereka bersaing sendiri kan di antara produk-produk itu, tapi mereka dalam satu perusahaan yang sama seperti itu ya. Katakanlah kayak Indomie yang paling gampang itu. Indomie itu kan varian mereknya banyak ya. Varian mereknya banyak. Ada merek ada rasa mie Aceh, ada rasa rendang, ada rasa macam-macam sekarang tuh produknya macam-macam tuh ya. Nah, itu akan menjadi persaingan di antara produk itu sendiri ya. Persaingan di antara produk itu sendiri. Nah, kalau makin banyak pilihan seperti itu, ini akan menjadikan persaingan yang otomatis akan, dan gini ya, kalau dalam perusahaan besar, tiap produk itu punya divisi produksi masing-masing. Nah, kalau seandainya ternyata yang paling laku sekarang ini adalah Indomie kategori mie Aceh gitu kan, otomatis Indomie kategori mie rendang divisi produksinya itu akan merasa tersaingi di antara divisi itu ya. Nah, otomatis dia akan meningkatkan kemampuan mereka untuk berproduksi untuk lebih baik, marketingnya juga untuk buat lebih baik seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat suatu tingkat persaingan di antara karyawan kita sendiri seperti itu ya. Misalnya kalau di kampus misalnya, ekonomi syariah nih, prodi ekonomi syariah sudah B ya, yang perbankan syariah nih masih C gitu misalnya. Nah, itu kan jadi persaingan sendiri ya di antara ini untuk bisa berbuat lebih baik seperti itu ya, baru masuk ke nilai-nilai perusahaan. Nah, ini ada model, sebenarnya banyak ya teorinya itu, cuman saya sampaikan yang saya cukup penting aja. Ada yang model Five Force ya, Porter, ini sangat terkenal ya. Kalau teman-teman kuliah di sektor kuliah di manajemen nih sering sekali dipakai, ekonomi juga sering sekali dipakai ya. Jadi ada 5 kekuatan persaingan menurut Porter nih ya. Jadi yang pertama adalah pendatang baru. Ancaman masuk pendatang baru, baik dalam bentuk skala ekonomi, diferensiasi produk ya. Produk pendatang baru itu bisa datang dengan diferensiasi produk ya. Otomatis akan mengurangi kapasitas konsumen di tempat kita. Modal mereka, pengalihan biaya, akses selain distribusi ya. Pendatang barunya juga akan memenuhi, misalnya kita udah masukin barang ke KS212 misalnya, atau ke minimal di Jamtos, ternyata pendatang baru juga masuk di saluran yang sama, otomatis di rak-rak mereka, di rak-rak mall itu ya, kita akan bersaing di situ dengan pendatang baru itu ya. Dan kebijakan pemerintah, kalau kebijakan pemerintah kan sekarang ada kebijakan satu pintu ya untuk usaha itu otomatis akan semakin memudahkan para pengusaha untuk bisa masuk menjadi pengusaha baru. Biasanya kita akan bermain di biaya ya, keunggulan biaya, bahan baku, lokasi, subsidi, dan pengalaman dan belajar. Ini adalah keunggulan ya, makin lama usaha itu akan makin berpengalaman. Otomatis kalau makin banyak pengalamannya, dia udah tahu caranya meminimalkan biaya dan bagaimana dia memasak bahan baku yang murah. Nah, selain itu juga ada dari pembeli ya. Pembeli itu juga punya daya tawar ya. Kalau seandainya dia beli dalam jumlah besar, otomatis dia akan membeli dengan harga murah. Nah, dia akan memiliki bargaining position di situ. Karena kalau kita nggak mau ngasih dengan harga murah, dia bisa aja pindah ke perusahaan lain gitu kan. Sedangkan yang dia beli itu misalnya ratusan juta gitu kan. Yang kedua adalah pembeli mampu memproduksi produk sendiri yang diperlukan. Misalnya kita jualan kue.
atau saat bulan puasa deh gitu kan, banyak orang jualan di pinggir jalan gitu kan, atau banyak perusahaan kue yang sudah jualan kue udah lama gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang bikin kue sendiri gitu ya. Di Jambi ini kan banyak orang bikin kue sendiri, makanya ketika bulan itu malah perusahaan seperti yang bikin kue itu agak kurang ya, agak kurang. Cuman sebenarnya nggak kurang juga sih kalau saya lihat tuh, karena sekarang zaman milenial ini nggak cukup banyak orang yang bisa bikin kue gitu kan. Paling datangnya dari pesaing, jadi orang tuh bikin kue untuk dijual lagi gitu kan. Banyak kan sekarang yang orang jual yang bikin kue di pinggir jalan itu kan. Atau dia bisa pasarkan sendiri barang itu sebenarnya sih. Misalnya kayak produk mainan ya, produk mainan anak gitu ya. Kalau beli di toko itu kan mahal. Atau dia bisa apa ya? Bisa beli di toko online misalnya gitu kan. Bisa beli dengan harga yang murah seperti itu. Apalagi kalau produk itu nggak punya diferensiasi ya, nggak ada bedanya di pasar, sama aja gitu kan. Nah itu juga akan menjadi sudut pandang yang sedikit dipandang sebelah mata oleh konsumen seperti itu. Harga yang murah, nih harga ini kalau di Indonesia ini sangat berpengaruh ya. Beda sama di Amerika ya. Di Amerika tuh orang lihatnya quality, nggak lihat harganya ya. Jadi kalau harga yang murah itu juga akan mengaruhi minat konsumen. Tingkat kepentingan produk. Nah, produk ini adalah masuk primer, sekunder, tersier ya. Itu akan mempengaruhi minat seseorang. Dan tentunya yang terakhir adalah kemampuan beli daripada para pembeli itu sendiri. Yang keempat adalah produk pengganti. Nah ini perlu dipikirkan ya. Kayak kopi itu ada penggantinya teh ya. Jadi kalau seandainya harga kopi naik masih ada teh, orang nggak akan pusing dengan itu. Terus kalau kayak produk seperti gamis gitu kan, itu banyak produk penggantinya ya, banyak perusahaan yang siap menggantikan Anda kalau Anda nggak kalau Anda bisa terhalang gitu ya, seperti itu. Biasanya melihat dari ini ya, dari biayanya yang murah, harga yang murah, atau kualitas yang lebih baik ya. Biasanya kita mainnya di situ. Misalnya dia punya kualitas B, kita kasih kualitas, kita jual dengan kualitas A seperti itu ya, dengan segmennya. Yang keempat adalah tahun masuk ya. Inovasi sedikit perusahaan produknya unik, industri bukan pelanggan penting dapat melakukan interaksi ke hilir. Ya, pemasoknya juga punya ini ya, punya kekuatan ya. Kalau seandainya pemasok itu punya kemampuan untuk membuat produk yang sama dengan produk kita, nah, itu juga harus kita pikirkan. Jadi pemasok ini kan ada juga yang males gitu kan, ya udah saya bikin bahan mentah aja gitu, saya kasih ke orang biar dibikin bahan jadi. Cuma ada juga pemasok yang pintar, dia bikin bikin sampai ke bahan ini ya, bahan jadinya seperti itu. Dia masuk barang mentah juga, tapi dia juga bikin sampai produk jadi. Contohnya kayak saya ingat waktu dulu di Bogor itu ada namanya perkebunan sapi ya. Sapi itu bagus-bagus, tapi sapinya hitam putih gitu. Saya nggak tahu jenis sapi apa itu. Dia itu masuk susunya tuh ke Frisian Flag ya. Tapi dia bilang dia cuman bisa produksi dalam 1 bulan itu sekitar 2000 liter ya. 2000 liter. Tapi dia diminta sama Frisian Flag itu minta masuk 1500 liter lah. Yang dilakukan dia nggak ngasih. Dia bilang saya nggak bisa ngasih 1500 liter. Saya hanya bisa ngasih 1000 liter. Nah, ini kalau dalam menurut aspek pedagang nih, ini malah bodoh gitu kan. Diminta 1500 malah dikasihnya 1000. Ternyata ketika saya tanya hal seperti itu, dia punya pandangan yang berbeda ya, pengusaha ini. Karena gini, produksi susu sapi itu nggak selamanya stabil ya, nggak selamanya stabil. Bisa jadi di bulan ini 2000, bulan depan kan 1800, bulan depan lagi 1500 gitu. Paling kecil kalau dia tuh di satu bulan itu bisa sampai 1300, 1400an, kira-kira seperti itulah. Artinya dia takut saat dia produksinya turun, dia nggak bisa memenuhi permintaan dari Frisian Flag gitu kan. Dia kalau di rata-rata emang sekitar 2000-an ya selama setahun gitu kan. Tapi ada satu kondisi, mungkin saat itu musimnya sedang kering segala macam atau musim kemarau, itu produksi sapinya turun. Dia takut tidak bisa memenuhi kebutuhan Frisian Flag.
selain alasan itu, ternyata dia nggak cuma memasok di satu perusahaan, dia juga memasok sekitar 300 liter itu ke perusahaan yang dekat rumahnya. Kalau teman-teman sering lihat di TV itu namanya perusahaan Cimori namanya. Terus itu dekat sekali dari kandang dia, itu perusahaan itu dia masuk dari situ. Dan sisanya lagi dia untuk buat usaha sendiri. Dia bikin toko, lapak untuk untuk menjual barang-barang dia. Makanya dia tetap ada jaga stok di situ. Jaga stok, misalnya dia juga bikin warung itu. Warung itu unik-unik jualan itu. Ada namanya, ya dia jual susu sapinya ya, dengan aneka varian rasa gitu kan. Terus dia juga bikin warung mie tapi dengan kuah susu gitu, macam-macam. Banyak sekali itu varian produknya. Ada juga bikin yogurt segala macam. Nah, jadi selain dia masuk barang ke dua perusahaan, Cimori sama Semplek, tapi dia juga produksi sendiri di rumahnya, seperti itu. Nah, jadi dia punya tiga jenis usaha gitu kan, semua pendapat dari satu susu sapi gitu ya, dari ternak sapinya, seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi dari sisi perusahaannya, akan mempengaruhi total supply yang akan dia butuhkan, seperti itu. Ya, karena untuk kayak Frisian Flag itu membutuhkan susu tuh nggak sembarang susu ya, nggak sembarang peternak dipilih ya. Dia harus benar-benar susunya benar-benar bagus ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi kalau makin kalau bisa saja ya pemasok itu berpikir, menurut saya lebih untung kalau saya produksi sendiri deh, atau saya olah sendiri susunya gitu kan. Otomatis itu akan berpengaruh terhadap kapasitas pasokan susu ke Frisian Flag nantinya, seperti itu. Makanya suatu perusahaan harus pikir jangan sampai tergantung hanya pada satu supplier. Ingat dulu pernah kita bahas di aspek manajemen, itu ada perusahaan Nokia sama Sony Ericsson. Sony Ericsson gagal bersaing dengan Nokia waktu itu gara-gara mereka gagal dengan cepat mengantisipasi krisis dalam supplier. Karena waktu itu suppliernya kena musibah tuh ya, kena musibah, ada kebakaran ya, seperti itu. Dan saat kena musibah kebakaran mendadak ya, nggak bisa ditentukan. Makanya kalau seandainya dia hanya punya satu supplier, otomatis dia akan linglung ketika ada kasus-kasus tertentu, seperti itu. Oke, kita masuk ke kategori lingkungan hidup sekarang. Ini yang terakhir ya, semoga waktunya nggak terlalu panjang ya. Ini paling gampang adalah AMDAL nih, pengen rame terkait pas reklamasi kemarin tuh rame dibahas terkait AMDAL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak suatu proyek atau kegiatan bisnis terhadap suatu lingkungan hidup. Tujuannya agar kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik dan tidak mengalami kerusakan dengan berdirinya suatu kegiatan bisnis tertentu. Contoh seperti pencemaran sungai, udara, hutan gundul, bau pabrik sekitar ruangan warga ya. Makanya kalau kita lihat ternak ayam itu yang gede itu nggak boleh di sekitarnya ada rumah warga ya. Karena itu akan ada izinnya ya, ada izinnya, itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, pendekatannya ada 3 macam. Ada yang tunggal, yaitu penyusunan dan pembuatan studi AMDAL digunakan bagi seluruh jenis usaha aja ya. Jadi misal usaha ternak ayam itu aja ya, atau satu instansi yang membidangi jenis usaha atau kegiatan tersebut ya. Jadi satu jenis usaha aja. Yang kedua adalah kegiatan terpadu atau multisektor, yaitu AMDAL bagi jenis usaha yang dalam perencanaan, proses produksinya maupun pengolahannya merupakan berdasar instansi membidangi tersebut. Contohnya kayak reklamasi nih, paling gampang ya. Reklamasi itu kan banyak yang diolah ya. Ada perumahan di situ. Ada juga perumahan itu juga ada pengairan. Namanya rumah tuh pasti butuh sistem pengairan yang pas. Ada juga namanya nanti itu listrik segala macam. Harus jelas sumbernya dari mana. Terus buang limbahnya kemana itu kan. Perumahan kan banyak tuh ya. Selain bangun, terus dia nguruk lautan gitu kan. Itu bagaimana ekosistem lautannya. Nah, itu sangat multisektor. Jadi yang bukan hanya melibatkan satu sektor tertentu, bukan melibatkan PUPR aja, tapi juga melibatkan banyak sektor. Ada sektor kelautan di situ ya. Belum juga ada sektor usaha tani di situ ya, usaha nelayan di sekitar situ. Nah, itu banyak sekali multisektor. Yang ketiga adalah kegiatan dalam kawasan ya. Nah, ini biasanya dalam bentuk OVOV ya. OVOV itu apa sih? One Village One Product. Misalnya kalau usahanya itu, misalnya kalau di Jogja itu namanya usaha kulit misalnya. Di daerah saya lupa namanya. Udah lama nggak ke Jogja, saya lupa namanya itu. Satu daerah itu semua usaha kulit semuanya. Sepatu kulit lah, tas kulit lah. Nah, itu biasanya usahanya dalam kawasan. Ya. Dalam kawasan tertentu.
Nah, ini bagus. Atau kawasan ukir kayu di Jambi gitu kan. Ukir kayu kan lumayan bau ya. Maksudnya tuh pabriknya tuh bau juga. Kalau satu dua satu aja perusahaannya nggak terlalu bau ya. Tapi kalau sepanjang jalan itu usaha ukiran kayu semua itu butuh izin AMDAL tertentu. Atau usahanya sablon semua itu kan itu butuh izin usaha tertentu. Biasanya kalau ini diinisiasi oleh pemerintah itu malah dimudahkan ya, karena izin ini biasanya nggak membutuhkan AMDAL tertentu, tapi namanya itu izin dari daerah aja gitu ya. Saya lupa namanya, nanti saya bahas di slide lainnya. Nah, ini data perusahaan yang wajib AMDAL. Ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 ya. Pertama, ini banyak ya, nggak semua saya cantumkan di sini karena ada sifatnya itu nggak mungkin dikerjakan oleh individu. Kayak pertahanan itu kan, kayak bikin pangkalan militer itu kan kita nggak mungkin lah bikin pangkalan militer ya. Itu nggak saya bahas di sini. Atau nuklir gitu kan, itu kan nggak mungkin kita bikin nuklir di sini. Nah, ini yang kira-kira masyarakat bisa terlibat di dalamnya yang saya bahas di sini. Yang pertama adalah multisektor, seperti reklamasi yang saya bahas tadi, atau pemotongan bukit. Kok bukit bisa dipotong? Misalnya kita mau bangun kereta api bawah tanah gitu kan, atau kita membangun jalan yang menghubungkan. Biasanya kalau di paling banyaknya di Arab Saudi ya, kita lihat tuh banyak bukit yang dibelah gitu kan untuk bangun jalan. Pengolahan air skala besar ya, kayak bikin waduk segala macam ya, atau bikin PLTA, pembangkit listrik tenaga air ya. Pendirian bangunan yang lebih dari 5 hektar. Misalnya dia bangun ruko gitu kan, lebih dari 5 hektar itu harus ada wajib AMDALnya. Bikin mall, misalnya mall yang baru-baru itu adalah Transmart itu ya, itu nggak tahu luasnya berapa. Yang penting kalau lebih dari 5 hektar itu harus ada izin AMDALnya. Bidang pertanian itu kalau kita punya tanaman pangan, kategori tanaman dengan luas lebih daripada 2000 hektar itu harus ada izin AMDAL ya. Hortikultura itu 5000 hektar, sedangkan kalau perkebunan itu 2000 sampai 3000 hektar itu baru izin AMDAL. Kalau di bawah itu lahan kita itu nggak perlu izin. Izinnya hanya izin lingkungan biasa dari daerah. Kalau perikanan dan kelautan itu ada 2 kategori, yaitu tambak ikan, tambak udang dengan luas 50 hektar, jaring apung 2,5 sampai 5 hektar. Kalau kehutanan ada 2 jenis, hutan alam dan hutan tanaman dengan kategori luas lebih daripada 5000 hektar. Kalau hutan alam ini nggak ada batasan, nggak ada ukurannya ya. Yang ada ukurannya hutan tanaman. Kalau hutan alam itu hutan lindung kayaknya. Saya kurang ngerti juga ya hukum soalnya. Ini nggak ada batasan berapa luas hektarnya. Perhubungan itu bikin jalur kereta api, jalan, bandara, jembatan, pelabuhan itu semuanya harus ada izin ya. Izin daripada AMDAL negara. Ini yang sifatnya skalanya besar ya. Kalau kita mau bangun jembatan dekat rumah kita ya nggak usah izin negara lah ya. Itu izin PRT ya. Seperti itu. Bidang industri semen ya, kertas, komplek industri. Jadi komplek industri semua bentuk industri ya. Industri motor pun kalau di daerah Batam, saya dulu pernah kerja di Batam sama daerah Karawang tuh namanya banyak sekali komplek-komplek industri. Jadi satu komplek itu industri semuanya itu, pabrik semuanya isinya itu ya. Itu harus ada izin. Galangan kapal, amunisi ya. Nah, kalau kita punya usaha juga, usaha apapun itu bentuknya, kalau luasnya itu 5 sampai 20 hektar di kota itu harus ada izinnya juga AMDAL ya. Jadi kalau di bawah 5 hektar itu nggak perlu ya. Kalau di desa kita punya usaha, misalnya kita punya usaha apa ya? Penggilingan atau tuh usaha apa namanya tuh, penggilingan padi misalnya atau karet misalnya, usaha pengolahan karet itu dengan luas lebih daripada 30 hektar itu harus ada izin AMDALnya ya. Sedangkan pekerjaan umum ada namanya waduk, deregrasi, pengaman pantai, normalisasi sungai. Perumahan itu hanya yang luasnya lebih daripada 25 hektar ya. Bidang energi ada tambang, panel surya, dan kincir angin. Ini di Jogja juga ada sebagian masyarakat yang sudah buat sumber energi secara mandiri ya. Nah, pariwisata itu wajib ya, harus ada izin AMDALnya itu pariwisata. Kalau teman-teman buka izin wisata, terus ada izin AMDALnya ya. Nah, ada beberapa istilah ini yang mau saya bahas tadi. Kalau AMDAL itu harus izinnya ke negara ya. AMDAL.
Ada kerja yang mendapat linting usaha atau kegiatan yang diperlukan bagi proses pengelolaan usaha tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Ini mengacu kepada PMLH nomor 5 tahun 2012 yang tadi saya sebutkan. Nah, ada juga namanya UKL dan UPL dan SPPL ya. UKL, PPL, UPL itu apa sih? Pengelolaan atau pemantauan terhadap usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha ya. Dan ini biasanya ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota atau ya melalui pergub atau perwal ya. Dan SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup ya. Jadi ada pengelolaan pemantauan terhadap usaha dan ada juga pernyataan kesanggupan ya. Ini yang menerbitkan adalah pemerintah daerahnya masing-masing ya. Makanya saya bilang ya, kalau di bawah itu, yang di bawah ini, angkanya di bawah ini, luasnya misalnya tanaman pangan di bawah ini, itu izinnya bukan ke negara ya. Negara itu biasanya lewat website ya, tapi izinnya ke gubernur atau bupati atau ke wali kota, seperti itu ya. Nah, ini penyusunannya silakan dibaca sendiri. Ini banyak sekali ya. Ini saya ambil dari peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2012. Ini ada pemakarsa itu adalah pihak pengusahanya ya. Pihak pengusahanya. Nah, ini adalah dari pihak pengelola ini ya, yang akan menilai AMDAL itu sendiri atau LPL-nya ya. Terus nanti ada biaya administrasinya juga tuh. Terus baru nanti disetujui oleh menteri, gubernur atau bupati atau wali kota di sini ya. Ya, jadi ada 3 tahapan dari baik ini persiapan dari para pengusahanya, proses teknis lapangannya, yang terakhir adalah persetujuannya di tingkat menteri, gubernur atau wali kota. Nah, saya akan bahas simpel saja seperti ini. Sebenarnya sih apa sih yang dibahas dalam AMDAL ini? Seperti ini. Namanya usaha, kita pasti ada inputnya ya. Inputnya apa aja sih? Ada bahan mentah, ada bahan penolong. Bahan penolong tuh kayak supporting lah, katalis, energi itu dari listrik, batu bara, minyak gitu kan. Nah, itu adalah masukan ya. Kalau kita bikin kayak kemarin nangka goreng itu kan ada minyak gorengnya, itu mau dibuang kemana sih sana minyak gorengnya, itu harus dipikirkan. Bahan penolong katalis misalnya kan, kalau nangka goreng ada manisnya, ada garamnya, ada apa gitu, micinnya segala macam. Bahan mentah berarti nangkanya. Nah, bahan mentah ini kan pasti ada kalau kayak nangka goreng kan ya, saya satu contoh aja ya. Itu kan ada kulit nangkanya ya, ada sisa-sisa itu, ada bijinya, itu dibuang kemana, itu harus jelas. Nah, ada proses pengolahan secara mekanis melalui alat ya, ada fisika, ada kimia ya. Kalau kimia itu kayak obat-obatan segala macam. Nah, nanti dari pengolahan itu ada namanya keluaran. Ini gampangnya seperti ini ya. Apa yang dikeluarkan dari semua ini, dari masukan? yang pertama adalah produk. Itu pasti ada produknya. Produknya itu yang akan kita jual. Pertama ya, itu produk yang akan kita jual. Jadi yang akan kita pasarkan dari produk dari ini adalah dari yang dipasarkan adalah produk ya. Produk yang bagus itu akan kita pasarkan. Nah, sisanya biasanya ada namanya limbah non reguler, ada limbah reguler ya. Limbah reguler itu apa? Misalnya limbah reguler itu misalnya kalau kayak nangka goreng tadi ya, limbah yang selalu rutin ada gitu kan. Ya kulit nangkanya lah, ya minyak gorengnya lah, semacam itu selalu ada gitu ya. Nah, limbah non reguler misalnya yang nggak selalu ada seperti itu ya. Nah, ini yang akan menjadi sumber dari pencemaran ya. Biasanya kalau misalnya limbah non reguler itu misalnya kayak contohnya barangnya nggak jadi, rusak gitu kan, atau nangka gorengnya setengah mateng gitu kan. Nah, kalau seandainya perusahaannya itu pintar, dia akan bisa mengolah itu menjadi produk turunan lagi yang lain. Misalnya kayak biji nangka bisa jadi produk lain, bisa menjadi produk lain. Misalnya kayak apa namanya itu, kulit nangka bisa dibuat, kalau diolah secara bagus bisa jadi kompos gitu kan. Atau yang lainnya misalnya jadi nggak ada zero waste ya, nggak ada dari input yang kita masukkan itu nggak ada yang menjadi sisa gitu kan. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar itu rata-rata mereka punya mekanisme tersendiri untuk mengolah limbah ya,
ngolah limbah. Kecuali limbah yang udah nggak bisa di ini lagi, limbah yang nggak bisa didaur ulang lagi atau nggak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, itu memang harus dibuang. Dan metode pembuangannya juga nggak boleh harus mencemari lingkungan seperti itu. Ini contohnya ya, polutan dalam industri misalnya, ini adalah kode-kode kimiawi ya. Ini adalah beberapa kode yang harus kita hindari dalam ini ya, dalam yang harus kita pikirkan bagaimana pengalihannya, bagaimana pembuangannya ketika kita sudah punya usaha ya. Pengolahan susu ada pH-nya ya, pH tingkat keasaman ya. Keasamannya seperti apa. Makanya ini membutuhkan investasi tersendiri ya dari segi alat ya, dari segi alat. Oke, saya kira cukup sampai di sini bahasan materi kita hari ini, yaitu terkait aspek hukum dan aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis Islam. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi saya secara pribadi, dan bisa menjadi ilmu manfaat bagi teman-teman yang semua mendengarkan, baik dari mahasiswa atau para mustami' yang lainnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.